Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan hingga pada saat ini kami bersama-sama berkumpul di tempat ini, bersekutu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengikutinya dengan baik. Hanya di dalam-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jadi teman-teman, sebelum kita mendengar firman Tuhan yang terdapat di Filipi 2b sampai dengan ayat 3, ada baiknya saya memperkenalkan diri, yaitu nama saya Ricky Bonakilman Batu. Saya sekarang berkuliah di Sekolah Tinggi Teologi Abdi Sabda Medan, sedang berkuliah di sana dengan semester 6 atau tingkat 3. Asal saya dari Jambi. Mungkin demikian perkenalan singkat dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin selesai peribadahan ini, mari kita saling bercerita. Firman Tuhan pada saat ini terambil di Filipi 2b sampai dengan ayat ketiga. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu satu sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri-sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Jadi sebelum kita lebih lanjut mengenal bagaimana kitab Filipi ini dengan tema kamu yang terutama, saya akan menyampaikan bahwa kehidupan umat Kristen yang sekarang ini hanya menjadikan sebuah persekutuan itu hanya sebagai formalitas saja. Banyak orang keliru dengan makna dari persekutuan ini, dan juga ini juga menjadi keliru ketika kita menjadi orang Kristen. Ketika kita tidak mengerti apa yang dimaksudkan persekutuan ini, maka kita akan sulit untuk menjalankan misi kita sebagai orang percaya. Persekutuan orang percaya adalah perkumpulan orang-orang yang percaya bahwa ia selamat oleh karena Yesus Kristus. Dan melalui firman Tuhan ini yang terdapat di Filipi 2b sampai dengan ayat yang ketiga, kita akan melihat dan mendengar bagaimana hidup sebagai seorang Kristen. Dengan tema kamu yang terutama ini merupakan sebuah ungkapan yang diibaratkan satu pribadi mengatakan ke pribadi lainnya, kamulah yang duluan atau kamulah yang utama. Di dalam ungkapan ini kita mementingkan apa yang menjadi kepentingan orang lain daripada yang menjadi kebutuhan dari kita. Bunda Teresa mengatakan, seorang biarawati Katolik yang mengabdikan diri di India, ia mengatakan bahwa kerendahan hati adalah ibu dari semua sifat yang baik. Di dalam kerendahan hati, kasih kita menjadi nyata. Kerendahan hati adalah sikap terdamai yang memiliki makna dan dampak yang luar biasa. Dan teman-teman sekalian, di dalam Filipi 2b sampai dengan 3 ini kita akan melihat, terutama kita melihat pada pasal 2. Ini merupakan lanjutan pembahasan dari pasal sebelumnya, yaitu nasihat-nasihat yang lebih dalam tentang kewajiban sebagai seorang Kristen. Rasul Paulus menekankan kepada jemaat Filipi agar mereka sehati sepikir, rendah hati, dan mengikuti teladan Tuhan Yesus. Ketika kita ingin memasuki ke dalam sehati sepikir, kita harus berada di dalam satu kasih. Orang Kristen harus menjadi satu di dalam perasaan, sekalipun mereka memiliki berbeda paham. Satu dalam kasih ini menjadi kekuatan dan kewajiban bagi orang Kristen dan membuat orang Kristen memahami sesuatu dengan lebih baik. Satu jiwa, satu tujuan. Ini artinya adalah bersama-sama di dalam perkara-perkara besar yang dari Allah dan menjaga persatuan roh di dalam perbedaan. Artinya adalah kita tidak bersaling bertentangan, berselisih ataupun melaksanakan kepentingan kita sendiri-sendiri, tetapi bersama-sama.
Paulus mendesak jemaat di Filipi pada saat itu melalui nasihat-nasihat ini karena Paulus tahu ini akan menjadi bukti ketulusan dan pemeliharaan serta membangun tubuh Kristus agar mereka memiliki kasih persaudaraan. Paulus melihat adanya ancaman di dalam jemaat Filipi yang bisa menggoyangkan kesatuan yang sedang mereka bangun, yaitu sikap mementingkan diri sendiri dan menganggap orang lain itu tidak penting. Sikap inilah wujud dari kesombongan, keangkuhan, dan sikap ini juga yang akan menghambat perkembangan dan kemajuan di dalam persekutuan orang percaya. Pada ayat ketiga kita melihat bahwa jangan mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Paulus menyadari bahwa tiada musuh yang lebih kuat ataupun lebih tahan lama selebih dari kesombongan dan nafsu. Sebagai contoh, jika kita dalam memilih sesuatu dengan menentang pendapat orang lain, maka sama saja dengan mencari kepentingan kita sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu agar kita dianggap hebat atau kita hanya sekedar pamer, maka ini sama saja mencari pujian yang sia-sia. Ini akan merusak kasih Kristen dan ini akan menimbulkan perselisihan di dalam persekutuan tersebut. Maka dari itu, dengan kerendahan hati menganggap yang lain lebih utama dari dirinya, kita harus harus tegas terhadap kesalahan kita sendiri dan penuh kasih ketika seorang melakukan kesalahan terhadap kita atau lingkungan kita. Dan kita pun harus lambat untuk menghakimi dan juga cepat untuk mengetahui kesalahan kita sendiri dan menganggap kebaikan kita itu tidak akan lebih dari kebaikan yang telah orang berikan kepada kita. Kita harus bersukacita di atas kesuksesan orang lain. Inilah yang akan melakukan tubuh Kristus di dalam pribadi maupun kelompok. Sehingga kewajiban kita sebagai orang Kristen ini akan terwujud di dalam persekutuan kita, terlebih di dalam pribadi kita. Sehingga kita pun dapat mengikuti teladan Tuhan Yesus di tengah kehidupan kita. Jadi, teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri dari firman Tuhan ini, saya ada sedikit cerita tentang kisah anak remaja dan anak-anak. Pada suatu ketika di terminal bus pukul 12 siang, banyak orang menunggu untuk menaiki bus menuju tempat tujuan mereka. Dengan waktu yang cukup lama mereka menunggu dan hanya 2 bus pada saat itu untuk menuju tempat tujuan mereka. Bus tujuan mereka yang ada adalah pukul 12.30 dan pukul 15.00. Setelah mereka menunggu selama setengah jam, bus yang pertama pun datang. Tetapi dikarenakan padatnya penumpang yang menunggu, ini mengakibatkan mereka saling berdesak-desakan untuk naik dalam bus tersebut. Dan si anak-anak tadi dikarenakan badannya yang kecil ataupun usianya masih sangat di bawah umur, ini membuat ia kesulitan untuk naik ke dalam bus tersebut. Dan si remaja ini pun udah naik duluan gitu. Jadi anak-anak ini karena desak-desakan dia tertinggal di luar bus tersebut. Dan pada saat si remaja ini di dalam bus, ia melihat keluar melalui kaca. Ia melihat bahwa ada seorang anak-anak yang sedang menunggu, yang tidak dapat naik karena berdesak-desakan. Kemudian si remaja ini pun turun menghampiri ia dan memanggilnya. Ia berkata, "Silakan naik, silakan duduk di bangku yang telah saya duduki. Biarkanlah saya yang menunggu bus selanjutnya." Dan anak-anak ini pun menjawab, "Baik bang, terima kasih." Melalui kisah anak-anak dan remaja ini kita dapat melihat bagaimana kerendahan hati yang telah dilakukan oleh si remaja ini. Ia rela mendahului apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan dia.
Dan juga ini adalah bukti nyata bahwa ketika kita melakukan kerendahan hati, mendahului apa yang menjadi kepentingan orang lain, maka ini akan berdampak sangat baik, bahkan sangat luar biasa di dalam pribadi kita maupun orang sekitar kita. Jadi teman-teman sekalian, melalui firman Tuhan ini kita mengetahui bagaimana tujuan dari Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi agar mereka dapat hidup rukun dan satu kasih. Dan itu akan menjadi kekuatan mereka untuk menghadapi perpecahan-perpecahan, baik itu timbul dari dalam pribadi kita ataupun timbul dari kelompok-kelompok orang lain. Sehingga tubuh Kristus yang telah kita bangun ini dapat berdiri dengan kokoh. Dan juga dalam firman Tuhan ini menekankan bahwa persekutuan hidup bersama semakin berarti dan berdampak jika semua yang ada di dalamnya memiliki sikap kerendahan hati. Kita dapat melihat buah teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita teladan terbesar tentang kerendahan hati ketika Ia rela menjalankan misi Allah Bapa dengan memberi dirinya mati tersalib sebagai wujud totalitas kasih-Nya agar kita manusia selamat. Dan begitu juga demikian kita di dalam keluarga ataupun persekutuan yang remaja yang telah kita bangun ini, kita harus hidup rukun atau harmonis dan bersatu di dalam kasih Kristus, sehingga perpecahan-perpecahan ini dapat jauh, dapat kita halang gitu, untuk tidak masuk ke dalam persekutuan yang telah kita bangun ini. Karena kita memiliki kekuatan yang itu satu dalam Kristus, kasih Kristus, sehingga kita ataupun kelompok menjadi berkat bagi diri kita, sesama, dan juga lingkungan sekitar kita. Maka dari itu melalui firman Tuhan ini, marilah kita bersikap rendah hati, karena rendah hati akan berdampak sangat luar biasa bagi diri kita maupun bagi orang lain. Sampai di sini firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman pada saat ini yang telah mengajarkan kami akan menjadi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Kami Engkau ajari Tuhan untuk bersikap rendah hati kepada sesama kami dan selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami ingin mengakhiri peribadahan kami, kiranya Engkaulah juga yang memberkati kami di dalam setiap kegiatan kami selanjutnya. Hanya di dalam-Mu kami telah berdoa dan mengucap